Baru dikasih tahu tadi Pak Prabowo bahwa koalisinya namanya Koalisi Indonesia Maju. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah, berarti KKIR dibubarkan dong. Nah, saya nggak tahu, saya akan lapor ke partai dulu. Selamat sore, berjumpa lagi dengan Om Ben. Salam seger waras. Capres dari Gerindra yang juga sudah didukung 3 partai parlemen seperti PKB, Golkar, dan PAN, serta mendapat amunisi parpol non-parlemen, yakni PBB. Pada perjalanan setali 3 uang dengan nasib Capres Koalisi Perubahan. Mau tahu apa persamaan mereka? Sama-sama belum pernah menyelenggarakan pertemuan bersama. Capres dengan parpol pendukung. Bedanya, Pak Prabowo kemudian mengganti nama koalisinya, Koalisi Indonesia Maju. Semua ketua partai bertemu ya saat ketua umum, ketua partai itu menandatangani kesepakatan. Ya, hanya waktu itu ketemu. Setelahnya tidak ada pertemuan lagi. Opsi cawapres juga belum nongol sama sekali. Meski sejak koalisi awal, PKB bersikeras cawapresnya harus Caimin. Ini bukan perkara mudah, sebab modal suara Golkar lebih besar dibanding PKB. Apa Caimin nyerah dan kasih kursi ke Pak Erlangga? Oh tidak, dia mengklaim dapat tawaran dari PDIP. Posisi cawapres Pak Ganjar sudah diajukan ke dirinya. Dan tawaran itu justru dipakai untuk menggertak Pak Prabowo. Jika posisi cawapres tidak disodorkan pada dirinya, PKB hampir dipastikan out. Meski PKB keluar, Pak Prabowo tidak was-was. Karena dengan tambahan Golkar dan PAN masih memenuhi persyaratan pendaftaran. Hanya saja yang dikhawatirkan bila PKB merapat ke PDIP, jelas kekuatan mereka lebih besar. Menurut rilis survei terbaru di masyarakat, para pemilih Jokowi masih menunggu siapa capres yang akan didukung presiden. Jumlahnya lumayan besar nih, 49,7%. Dengan PKB merapat ke PDIP, walaupun Koalisi Indonesia Maju berisi 3 partai, kemungkinan menangnya tetap sulit. Hitung-hitungannya di atas kertas masih selisih jauh. Berdasarkan pengalaman Pilpres 2014, PDIP hanya didukung PKB, Nasdem, dan Hanura saja. Bisa meraih 53,15%. Sementara kalkulasi dari suara parpol pendukung cuma 36,46%. Selisihnya 16,69%. Karena faktor Jokowi. Saat itu Pak Jokowi bekerja baru level gubernur DKI loh nih. Sekarang ini loh beliau berhasil menjadi presiden 2 periode. Artinya hasil survei Litbang Kompas benar-benar adanya. Sangat signifikan. Memahami kekuatan pengaruh Jokowi, Prabowo berupaya mengkopas apapun yang menempel pada diri presiden. Nama koalisi diganti jadi Indonesia Maju. Beberapa kader memasang baliho Prabowo Gibran hingga ke berbagai penjuru tanah air. Pada media dirinya juga menyanjung-nyanjung presiden, dan itu semua menjadi pengharapan. Dirinya yang bakal menjadi penerus Jokowi. Pengharapan itulah yang jadi mainan Caimin. Malah wakil ketua umum PKB Pak Jazilul Fawait gojekan ini, bercanda nih, guyon gila. Jika awal September tidak ada kabar signifikan, bisa jadi mereka akan bubar. Pernyataan Pak Jazilul ini makin menegaskan atau semacam todongan. Seandainya Caimin tidak segera ditetapkan cawapres, mereka akan undur diri. Soal ini persis dengan langkah yang dilakukan Demokrat di Koalisi Perubahan. Pertemuan beruntun Capres Koalisi Perubahan pada para petinggi partai koalisi untuk menjelaskan atau lebih tepatnya nih mempertanggungjawabkan mengapa Pak Anies tak kunjung menetapkan cawapres. Pasti mantan gubernur DKI itu menjamin penetapan cawapres tidak akan lama lagi.
Demokrat sendiri sudah ditahan, di-ghosting selama 11 bulan tanpa kepastian. Tiwas benar-benar nunggu, kalau tidak jadi cawapres, ya buat apa? Apalagi sekarang ada tawaran menarik dari P3 untuk memasangkan Sandiaga AHY. Jelas itu opsi yang menarik. Cuma ancaman P3 pada PDIP ya tidak berpengaruh apa-apa. Bila pasangan Sandiaga AHY benar-benar terjadi, korbannya jelas koalisi perubahan. Karena kalau Demokrat keluar koalisi, maka syarat pendaftaran capres-cawapres tidak terpenuhi. Peta baru akan terbentuk. Dengan koalisi pertama yang mengusung Pak Ganjar, yakni PDIP. Dengan kemungkinan PKB bergabung ke sana. Lalu pasangan Sandiaga AHY dengan P3, Demokrat, dan PAN. Sisanya yang bakal bergabung mengusung Pak Prabowo Anies dengan pendukung Gerindra, Nasdem, PKS, dan Golkar. Peta ini bisa saja terjadi dan pertarungan akan lebih menarik karena posisinya lebih berimbang. Namun apakah Pak Anies bersedia jadi cawapres Pak Prabowo? Ini bukan perkara gampang. Sebab sejak awal memang target Pak Anies itu capres bukan cawapres. Perubahan peta ini sangat mungkin terjadi. Seperti yang disampaikan Pak Jazilul, usai Golkar dan PAN merapat nih, belum ada konsolidasi yang lebih mendalam. Hingga akhir Agustus belum ada agenda pertemuan lanjutan. Kondisi yang sama tercermin pula di koalisi perubahan. Yang ada hanya capres berkunjung ke petinggi parpol atau anggota koalisi. Bisa dimaknai kalau manuver Pak Prabowo serta Pak Anies sampai sekarang ini lebih banyak dilandasi kepentingan capres dan yang mendeklarasikan pertama kali. Kalau Pak Prabowo berarti memang kepentingan Gerindra. Dan kalau Pak Anies murni kepentingan Nasdem. Yang agak ngacau itu usulan juru bicara PKS nih, Bang Muhammad Iqbal. Yang menyodorkan agar Pak Ganjar jadi cawapresnya Anies. Sebenarnya awal mula usulan Ganjar Anies disatukan itu dari pernyataan Pak Said Abdullah, petinggi PDIP. Lontaran itu dikemukakan agar tidak ada ketegangan di akar rumput. Namun Bang Iqbal menanggapi jika mau disatukan ya capresnya Pak Anies. Opsi ini memang jika dinilai ya sebatas mengurangi keriuhan masyarakat saja. Tapi bakal sulit dipraktekkan. Bagaimana bisa menyatukan mereka? Ditambah selama 9 tahun terakhir nih, PKS serta Demokrat itu oposisinya PDIP. Kembali ke perkara ancaman PKB di koalisi Indonesia Maju. Penarikan partai hijrah itu bakal terwujud bila benar-benar Cak Imin tidak jadi cawapres. Padahal memaksakan Cak Imin cawapres juga tidak rasional. Masa grassroots PKB juga percaya Cak Imin tidak banyak menarik massa pemilih. Sehingga sebaiknya mereka memang fokus membesarkan partai aja. Lantas apa bedanya pertahanan bergabung di koalisi Indonesia Maju dengan pindah ke PDIP? Harusnya Cak Imin realistis berdasarkan 2 pilpres sebelumnya dengan mendukung Pak Jokowi. Kenaikan perolehan suara PKB sangat signifikan. Pada pemilu 2009, suara nasional PKB hanya 5,1 juta. Lalu di 2014 nih, naik 100% lebih menjadi 11,2 juta. Dan pemilu terakhir kemarin, bertambah menjadi 13,5 juta. Akankah tren positif ini mau diakhiri? Mereka akan mengalami kerugian besar dan dampaknya di pemilu 2029. Posisi mereka tidak kuat dalam melakukan bargaining politik. Demikian opini Umpen kali ini. Salam seger waras.